Sempat viral di media sosial dan media mainstream di Kabupaten Musi Banyuasin. Diduga gadis dibunuh menelan racun. Setelah keluar hasil otopsi, tidak adanya tanda-tanda menelan racun. Kasus ini berlangsung lebih dari 1 tahun. Sudah ditetapkan tersangka. Tersangka juga belum ditahan. Lalu, apa saja tindakan keluarga korban? Melalui kuasa hukumnya, simaklah podcast Orang Cerdas. Ya, kasus ini sangat luar biasa. Bisa dikatakan berlarut-larut. Lebih dari 1 tahun. 1 tahun 3 bulan. Mestinya, harusnya pihak kepolisian ya, begitu dia menetapkan tersangka, tidak ada alasan hukum untuk tidak melakukan penahanan kepada pelaku. Podcast Orang Cerdas masih bersama Ibu Mala. Tentunya kasus ini sangat luar biasa. Bisa dikatakan berlarut-larut. Lebih dari 1 tahun. 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Sangat lama. Yang santer di masyarakat, karena hukum ini, Ibu, bukan saja hukum dari pengadilan, putusan dari pengadilan, tapi yang lebih berat ini adalah hukum justice dari masyarakat. Seperti apa yang dialami keluarga korban yang menerima, ya banyak santer karena ada katanya bunuh diri lah. Mungkin itu dulu, psikologisnya seperti apa? Jadi gini, jadi kalau saya melihat dalam kasus ini, korban ini ya, keluarga korban sudah jatuh ketimpa tangga ya. Jadi anaknya sudah meninggal, terus dipitnah lagi, dikatakan bunuh diri, minum putas, belum lagi berita yang beredar itu mengatakan bunuh diri, minum putas karena tidak mau diputuskan oleh pacarnya karena sudah hamil duluan. Itu berita yang beredar. Kemudian pihak yang ada di rumah tempat kejadian mengatakan itu minum racun. Artinya ada 2 fitnah besar yang di sini. Pertama, memfitnah soal minum racun, bunuh diri ya. Bunuh diri itu kan kalau kita orang Islam kan apa ya, neraka tempatnya. Betul. Yang saya tahu, yang saya baca ya. Nah, kemudian fitnah yang kedua adalah dia itu tidak mau diputuskan, isu-isu yang beredar sehingga minum racun. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, dalam hal ini ya, saya melihat penanganan kasus ini, polisi tidak hanya menyorot atau menyidik dari sisi pembunuhan ya, sisi pembunuhan iya, bahwa ada korban, sudah ada pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana pembunuhan dan tersangkanya tunggal. Saya menganalisa dalam kasus ini, itu tidak hanya itu kita terapkan, harus kita terapkan juga tentang peraturan obstruction of justice. Karena apa? Adanya pihak-pihak yang menghalangi proses penyidikan yang sesungguhnya bukan meninggal karena racun, tapi dilaporkan ya, disampaikan di polsek bahwa itu meninggal karena racun. Kemudian barang-barang bukti ya, nggak tahu barang bukti di TKP pasti sudah diamankan. Nah, di sini dalam hukum, kalau dalam teori obstruction of justice, ada upaya menghalang-halangi, atau ada upaya menghalang-halangi penyidikan, menghilangkan barang bukti. Nah, ini secara hukum pidana itu bisa dipidana. Di samping itu, polisi bisa mengembangkan proses penyidikan perkara ini. Bisa jadi pelaku tidak tunggal, ya. Bisa jadi pelaku tidak sendirian. Kita potong dulu, Bu. Pelaku tidak sendirian. Pertama mungkin ada laporan bahwa ini laporan awal itu keracunan. Setelah itu dilakukan proses gelar perkara, ditetapkan tersangka 1 orang. Nah, ada atau tidak upaya yang lain untuk menyempurnakan kejahatan tadi? Ada pelaku-pelaku lain? Saya saya sudah dipidana ini, kebetulan saya jurusan hukum pidana, S1, S2, S3 hukum pidana. Saya melihat, saya mengamati, saya sangat yakin ya bahwa
diduga, saya mengatakan diduga, Ya. diduga ada pelaku lain dalam perkara ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kalau Pak Kapolda, Pak Kapolri, Pak Kapolres Muba, atau Pak Kapolsek, siapapun yang menonton podcast ini ya, pada kesempatan ini, mari kita kawal kasus ini. Saya sangat meyakini bahwa pelaku tidak sendirian. Tinggal tugas polisi ya, mau atau tidak dia mengungkap kasus ini se-objektif mungkin, seadil-adilnya untuk keadilan korban ya. Kalau upaya saya sudah berapa kali ya, melakukan surat menyurat, mendatangi Kapolres, bertemu dengan Kasat Serse, bertemu dengan Kapolsek yang baru. Ini kan Kapolsek baru. Kasat Serse juga baru. Sekarang Kapolres baru juga ya, kalau nggak salah ya, udah diganti Kapolres yang sempat saya menghadap tuh. Saya berharap dengan penegak hukum yang baru sekarang ini, mereka lebih fresh berpikir dan tidak ada beban ya, tidak terkontaminasi dengan hal apapun, karena saya tahu hukum itu kadangkala sering kalah cepat dengan uang dan kekuasaan. Saya berharap itu bebas semua dari intervensi barang itu ya. Yang demikian, saya berharap penegak hukum yang baru ini objektif akan mengungkap kasus ini semaksimal mungkin, pelaku segera ditahan, pelaku segera diungkap, baik obstruction of justice-nya ini jelas, obstruction of justice ya. Ada tindakan yang menghalang-halangi penyidikan. Tinggal lagi mau atau tidak penegakan hukum ini ditegakkan oleh aparat-aparat yang ada sekarang ini. Saya berharap itu sih. Yang semestinya yang dilakukan oleh baik penegak hukum ya, yang sudah ditetapkan tersangka ini, yang semestinya harusnya pihak kepolisian ya, begitu dia menetapkan tersangka, tidak ada alasan hukum untuk tidak melakukan penahanan kepada pelaku. Dia sehat, segar, bugar ya, kemudian ancaman di atas 5 tahun ke atas, tidak ada perdamaian, nggak ada alasan untuk tidak menahan pelaku ya, terduga pelaku ya, karena sementara ini pelaku itu, tersangkanya itu, jadi nggak ada alasan. Jadi kalau sekarang, karena 2 alat bukti sah yang cukup untuk menentukan orang tersangka. Ketika itu kasus pembunuhan, tidak ada alasan tidak ditahan atau ditangguhkan ya. Ini bukan delik aduan, ini perkara apa? Perkara yang sempat viral ya. Nggak ada alasan, ancamannya 5 tahun ke atas. Kalau dia dengan sengaja 15 tahun, kalau penganiayaan menyebabkan mati 7 tahun, kalau berencana 20 tahun. Udah jelas kok. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menahan dalam perkara ini. Itu yang sangat saya sesalkan kepada pihak penyidik ya. Semoga penegak hukum ya dapat mendengar apa yang saya sampaikan, dan penegak hukum tegak lurus ya. Karena kalau di tingkat penyidikan adalah tugas polisi. Ya. Ketika di jaksa sudah yakin nih, diduga ada peristiwa pembunuhan. Tapi jaksa memberikan petunjuk, itu tugas polisi untuk memenuhi itu. Dan petunjuk itu saya sudah melihat sangat gampang untuk dipenuhi. Apa yang membuat kasus ini menjadi lama? Kalau ditanya apa yang membuat kasus ini jadi lama, memang ya, yang menjadi saksi dalam perkara ini adalah orang-orang di dalam rumah itu. Makanya ketika memberikan kesaksian yang tidak benar, maka itu adalah masuk kategori menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi pengungkapan kasus perkara ini. Maka tetapkan pihak-pihak yang memberi keterangan bohong itu sebagai tersangka. Itu kalau saya ya. Itu akan dilakukan oleh... Saya akan minta dan saya akan bersurat melalui prokes ini. Saya minta Pak Kapolda, saya minta Pak Kapolres, Kapolsek itu usut tuntas ini. Karena kita sudah dipitnah ya. Dikatakan minum racun tetapi tidak minum racun, itu aja udah fitnah, udah keterangan bohong ya. Kemudian perkara ini sudah direkonstruksi, memang direkonstruksi banyak kejanggalan. Saya punya video ya, saat pengambilan adegan itu, ada pihak yang mengajari saksi di situ, ada tiba-tiba ada pisau ya. Jadi banyak, saya sudah menyerahkan video itu karena tim saya datang dan kita rekam. Kita tidak gunakan expose di luar, tapi untuk bahan pembuktian. Disitulah kami menduga ada
obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan untuk perkara ini. Itu. Baik, podcast Orang Cerdas masih kita akan bahas. Langkah-langkah sudah diinformasikan. Apa saja harapan dari pihak keluarga korban dan juga apa saja harapan dari penasihat hukum. Jangan kemana-mana, selalu setia di podcast Orang Cerdas.